Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Indah Rahmawati. Saya guru kelas 6 dari SD Negeri 2 Panggang Jepara. Salam semangat berkarya untuk negeri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan karya inovasi pembelajaran saya yang berjudul Kaki Ayam berbasis Edmodo untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas 6 dalam pembelajaran tematik secara daring. Latar belakang saya adalah ketika saya melaksanakan pembelajaran tema 1, subtema 1 di kelas 6, ternyata aktivitas dan hasil belajar siswa saya rendah. Mengapa saat ini kita memerlukan suatu inovasi pembelajaran? Yang pertama adalah karena pembelajaran yang kita lakukan saat ini adalah pembelajaran secara daring akibat pandemi COVID-19. Meskipun demikian, pembelajaran yang kita lakukan harus tetap bisa membiasakan sikap spiritual dan sosial, mentransfer pengetahuan, dan melatih keterampilan. Namun, jangan sampai mempersulit dan menambah beban guru, peserta didik, maupun orang tua. Peserta didik kita tetap berhak untuk menikmati aktivitas belajar yang menyenangkan, menantang, dan mengesankan meskipun mereka belajar dari rumah. Nah, pembelajaran inovatif dapat menjembatani semua atau setidaknya sebagian besar harapan dari semua pihak. Kendala-kendala yang dialami ketika melakukan pembelajaran daring bisa muncul dari guru, siswa, maupun orang tua. Ini adalah pembelajaran yang saya lakukan sebelum melakukan penerapan permainan kaki ayam berbasis Edmodo. Di layar bisa kita simak pengertian dari aktivitas belajar, hasil belajar, dan tematik secara daring. Kerangka berpikir saya adalah kondisi awal sebelum saya melakukan penerapan permainan kaki ayam berbasis Edmodo, saya melakukan pembelajaran dengan cara memberikan penjelasan tertulis, pesan suara, video, dan literasi mandiri. Kemudian, siswa mendokumentasikan dan mengirimkan hasil belajar melalui WhatsApp. Ternyata, aktivitas dan hasil belajarnya kurang. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu tindakan. Saya memilih untuk mengombinasikan antara permainan kaki ayam dan pengelolaan berbasis Edmodo. Saya melakukannya dalam 2 tahap. Perbedaannya, tahap yang pertama, muatan pelajaran masih agak terasa dan pembelajaran bersifat individual serta klasikal. Sedangkan untuk tahap 2, muatan pelajarannya lebih melebur sehingga tematiknya lebih terasa. Saya juga mengombinasikan antara pembelajaran individual, kelompok kecil, kelompok besar, dan juga klasikal. Harapannya di kondisi akhir, aktivitas dan hasil belajar siswa meningkat. Mari kita berkenalan dengan kaki ayam berbasis Edmodo. Untuk proses pembelajaran, saya menggunakan permainan kaki ayam. Dan untuk pengelolaannya, saya menggunakan Edmodo. Apa sih itu kaki ayam? Kaki ayam adalah akronim dari teka, teki, apik yang aktif dan menyenangkan. Kaki ayam merupakan serangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik untuk menyelesaikan pembelajaran tematik dalam sebuah subtema dengan mengombinasikan berbagai metode dan berbagai media pembelajaran yang menarik dan menantang serta berbeda-beda dalam setiap langkahnya. Pembelajaran yang saya susun berorientasi HOTS, memasukkan penguatan pendidikan karakter, literasi, dan juga kearifan lokal. Langkah-langkah membuat kaki ayam. Untuk tahap pertama, saya membuat judul, kemudian membuat 9 kotak, lalu memilih 9 gambar yang berbeda. Karena pada subtema 1 adalah pelestarian tumbuhan atau selamatkan tumbuhan, maka saya memilih 9 gambar yang terkait dengan subtema itu. Kemudian
saya membuat kotak warna. Kotak warna itu kemudian untuk menutupi 9 kotak gambar tadi. Dan langkah yang terakhir adalah memberi nama tiap kotak. Mulai dari kotak start, 1, 2, 3, break, 4, 5, 6, dan yang terakhir finish. Begitupun juga dengan tahap kedua, sama, hanya saja perbedaannya adalah berbeda dalam hal gambarnya. Kalau tadi selamatkan tumbuhan, sedangkan ini selamatkan hewan. Jadi saya memilih gambar 9 hewan langka yang ada di Indonesia. Perbedaan yang kedua adalah perbedaan warna. Tujuannya adalah agar peserta didik tidak bosan dan lebih termotivasi untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Nah, nanti dari kotak-kotak ini, ketika peserta didik berhasil menyelesaikan tugas belajar pada setiap kotak, maka kotak-kotak itu akan terbuka sehingga peserta didik bisa melihat gambar apa yang tersembunyi di balik kotak. Begitu juga sebaliknya, ketika peserta didik tidak dapat menyelesaikan tugas belajar pada kotak-kotak tersebut atau bahkan tidak melaksanakannya, maka kotak tersebut tidak akan terbuka dan tetap tertutup, sehingga gambar yang ada di balik kotak itu tidak akan terbuka. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah nanti di akhir tahap akan ada satu pertanyaan tambahan. Pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang berhubungan dengan gambar-gambar ini. Jadi ketika nanti peserta didik bisa membuka semua gambar, maka peserta didik bisa menjawab pertanyaan itu dengan mudah. Sebaliknya, ketika peserta didik ada 1 atau 2 atau beberapa kotak yang tidak terbuka, maka peserta didik tidak akan bisa menjawab pertanyaan terkait gambar. Itulah mengapa permainan ini disebut teka-teki atau kaki yang apik, asyik, aktif dan menyenangkan. Berikutnya mari kita pelajari apa saja kegiatan-kegiatan pada tahap pertama. Nah, ada 9 kotak dengan 9 kegiatan yang berbeda dan tentunya menarik. Yang pertama, kotak start. Peserta didik menjawab pertanyaan tentang mengapa sih tumbuhan itu perlu dilestarikan. Itu kita anggap sebagai apersepsi untuk memasuki subtema tersebut. Kotak 1, peserta didik nanti diminta untuk membuat komik penerapan sila pertama dan kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kotak kedua, peserta didik nanti akan melakukan permainan menyusun kalimat-kalimat untuk menentukan ide pokok dari paragraf melalui kuis yang ada di Edmodo. Untuk kotak 3, peserta didik diminta untuk membuat mini book atau buku saku yang isinya adalah perkembangbiakan tumbuhan. Untuk kotak break, peserta didik membuat puisi 1 bait saja yang bertema tumbuhan. Selanjutnya, untuk kotak 4, peserta didik menyimak materi-materi yang terkait dengan karakteristik negara-negara anggota ASEAN melalui Microsoft Sway. Setelah itu, mereka bermain mengisi teks rumpang yang isinya adalah terkait dengan materi yang ada di Microsoft Sway tadi. Untuk kotak 5, peserta didik mengikuti live game atau permainan langsung melalui kuisis yang berjudul Seberapa Tahu Patung Jepara. Sedangkan untuk kotak 6, peserta didik menyimak video pembelajaran tentang 3 cara menyelesaikan operasi hitung bilangan bulat di channel YouTube saya. Kemudian peserta didik membuat video tutorial dengan memilih 1 cara yang mereka anggap paling mudah untuk menjumlahkan dan mengurangi bilangan bulat. Tujuannya adalah untuk memahami materinya. Sedangkan untuk kotak finish, peserta didik melakukan penilaian harian tahap 1 menggunakan Google Form. Wah, menarik sekali kan? Selanjutnya untuk tahap 2, masih tetap ada 9 kotak, namun kegiatannya berbeda dan tentunya semakin menarik. Untuk kotak start di tahap 2, karena subtemanya adalah selamatkan hewan, maka peserta didik menggambar salah satu hewan
dan menuliskan manfaat apa saja yang dapat diambil dari hewan tersebut. Untuk kotak 1, peserta didik belajar bersama secara klasikal atau secara kelompok besar melalui aplikasi Jitsi Meet dalam 2 tahap atau 2 kelompok, karena murid saya kebetulan jumlahnya 47. Untuk kotak 2, peserta didik membuat diagram Venn tentang perkembangbiakan hewan sesuai gambar yang disediakan. Lalu mereka membuat pertanyaan berdasarkan teks yang bertema hewan. Lalu membuat simpulan berdasarkan teks yang bertema patung. Jadi aroma tematiknya sangat kental di sini. Nah, materi-materi di kotak 2 ini sudah mereka dapatkan ketika mereka melaksanakan pembelajaran di kotak 1 melalui aplikasi Jitsi Meet. Selanjutnya untuk kotak 3, peserta didik membuat teka-teki silang yang pertanyaannya adalah seputar karakteristik negara-negara ASEAN dan juga patung. Sedangkan untuk kotak break, peserta didik menyanyikan sebuah lagu bebas tapi temanya hewan melalui voice note di WhatsApp. Kotak 4, peserta didik mengikuti pembelajaran melalui video call WhatsApp dalam kelompok kecil, yaitu 3 orang dipandu oleh guru. Kemudian peserta didik mengerjakan kuis di Edmodo sesuai materi yang disampaikan ketika video call tadi. Untuk kotak 5, peserta didik melakukan diskusi terarah melalui WA group yang isinya adalah guru dan peserta didik. Kecuali peserta didik yang memang HP-nya bersama orang tua. Jadi yang dimasukkan adalah nomor orang tua. Yang akan dipandu guru dengan arahan yang jelas supaya tidak terjadi kericuhan di dalam grup dengan tema menyelesaikan masalah sehari-hari yang terkait dengan bilangan bulat. Untuk kotak 6, peserta didik menyusun rancangan, kemudian mereka membuat patung sesuai rancangan tadi, sesuai kreativitas mereka yang temanya adalah tumbuhan dan hewan. Di kotak finish masih sama, mereka melakukan penilaian harian tahap 2, namun kali ini menggunakan Microsoft Forms. Itu adalah 18 kegiatan pembelajaran yang berbeda dan harapannya membuat siswa tertarik dan tertantang untuk melakukan kegiatan pembelajaran, sehingga diharapkan hasil pembelajarannya juga bagus. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang aplikasi Edmodo. Aplikasi Edmodo adalah aplikasi yang berbasis kelas. Di antara kelebihan-kelebihannya saya rangkum menjadi 20 kelebihan. Yang pertama, kita dapat membuat suatu kelas atau beberapa kelas dengan mengundang siswa masuk ke kelas tersebut dengan memberikan kode kelas. Kita juga bisa memberikan informasi atau sumber belajar di beranda. Kita bisa memberikan berbagai macam penugasan dengan cara memberikan instruksi serta lampiran-lampiran atau link yang diperlukan. Kita juga bisa memberi nilai pada setiap penugasan, memberi komentar, atau meminta pengiriman ulang jika itu tidak sesuai. Kita juga bisa membuat kuis dengan berbagai bentuk soal yang tersedia di dalam aplikasi Edmodo. Kita bisa mengetahui nilai kuis siswa secara langsung karena sebelumnya kuis kita telah diberi skor untuk setiap soalnya. Nah, kita juga bisa mengetahui peserta didik siapa saja yang sudah dan yang belum mengerjakan penugasan maupun kuis dengan mudah. Kita tidak perlu repot-repot merekap satu persatu, kita bisa melihatnya secara langsung. Nah, selanjutnya kita juga bisa menjadwalkan penugasan dan kuis. Kita juga bisa mengatur batas waktu penyelesaian penugasan dan kuis, serta bisa memilih untuk mengunci atau tidak setelah batas waktu. Misalnya, batas waktunya adalah besok pukul 7. Kalau kita kunci, maka setelah pukul 7 siswa tidak bisa mengirim tugas lagi. Tapi kalau tidak kita kunci, siswa masih bisa mengirim tugas, namun ada keterangannya terlambat. Nah, berikutnya manfaat yang kita peroleh dari Edmodo adalah kita memperoleh rekap nilai secara langsung, secara otomatis pada gradebook atau nilai buku yang nantinya bisa kita ekspor atau kita unduh
lalu kita cetak sesuai keperluan. Jadi otomatis masuk ke dalam buku nilai. Adapun kelebihan Edmodo yang lain adalah kita bisa mengatur nilai masuk ke dalam gradebook atau tidak. Kita juga bisa memberikan penugasan atau kuis, bisa secara individu, bisa secara kelompok, bisa juga secara klasikal. Kita bisa memantau seluruh penugasan dan kuis yang pernah kita buat. Jadi ada daftar listnya dari awal hingga akhir, ada penugasan dan kuis apa yang pernah kita buat. Jadi tidak perlu khawatir filenya hilang. Kita juga bisa membuat sendiri atau membagi. Di situ ada namanya jam start activity, yaitu semacam kuis yang diatur seperti sebuah kompetisi yang secara langsung, bisa mode individu, kelompok maupun survivor game. Kita juga bisa mengirim pesan kepada peserta didik secara pribadi ataupun kelompok. Kita juga bisa mengirim pesan kepada orang tua yang tergabung pada aplikasi tersebut. Karena dalam aplikasi Edmodo, orang tua juga bisa masuk atau mengikuti kelas. Tujuannya untuk apa? Untuk memantau perkembangan belajar anak-anak mereka. Kita juga bisa membuat kelompok kecil di dalam kelas. Kita juga bisa membuat pengaturan-pengaturan kelas yang lain, menyimpan berbagai berkas di perpustakaan, dan juga mendapat notifikasi aktivitas terbaru. Yang tidak kalah pentingnya, kita bisa melihat foto, video, dan berkas kiriman dari siswa tanpa harus mengunduh dan menyimpan dalam memori. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi problem tersendiri ketika kita menggunakan aplikasi misalnya WhatsApp, mereka mengirim ke WhatsApp pribadi kita, akhirnya tertindih pesan-pesan yang lain, kemudian membuat memori kita jadi habis. Nah, ketika menggunakan Edmodo tidak perlu khawatir tentang memori, karena file-file tersebut tidak akan masuk ke memori HP atau ke memori laptop kita. Nanti ketika kita ingin mengunduhnya, kita bisa unduh sesuai kebutuhan. Itu adalah beberapa kelebihan dari Edmodo. Selanjutnya kita akan lihat tampilan kelas Edmodo seperti ini. Ini ada beberapa menu, ada notifikasi, ada beranda, ada kolom apa yang telah jatuh tempo, baik itu penugasan maupun kuis. Berikutnya ini adalah tampilan pantauan dan penilaian penugasan. Misalnya kita memberikan kaki ayam kotak start tahap 2. Nah, ini adalah siswa-siswa yang sudah mengumpulkan. Ini adalah hasil dari siswa. Kita bisa memberikan nilai, menyimpannya, memberi komentar atau meminta pengiriman ulang. Sekaligus bisa melihat skor rata-rata siswa berapa. Nah, ini adalah gradebook atau buku nilai peserta didik dalam Edmodo. Di sini akan muncul semua penugasan atau semua kuis yang kita buat. Nanti nilainya akan otomatis masuk ke sini, direkap di sini. Jadi kita tidak perlu susah-susah untuk merekap. Selanjutnya, ini yang paling penting, bagaimana hasil penerapan penerapan permainan kaki ayam berbasis Edmodo terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa. Nah, kita akan bahas yang pertama, hasil aktivitas siswa. Nah, untuk yang biru adalah kondisi sebelum penerapan kaki ayam berbasis Edmodo. Yang merah untuk tahap 1 dan yang hijau untuk tahap kedua. Untuk siswa yang sangat aktif sebelumnya ada 16, kemudian meningkat menjadi 12, dan yang terakhir semakin meningkat menjadi 30 siswa yang sangat aktif. Sedangkan siswa yang aktif pertamanya 20, kemudian naik menjadi 22, dan terakhir turun karena berubah menjadi sangat aktif. Sedangkan siswa yang kurang aktif semula 9, kemudian turun menjadi 3 orang, dan terakhir semakin turun tinggal 1 orang yang kurang aktif. Untuk siswa yang tidak aktif sama sekali, semula ada 2 orang, setelah menggunakan kaki ayam berbasis Edmodo menjadi tidak ada yang tidak aktif. Ini adalah rekap dari kuesioner yang saya berikan kepada siswa saya untuk penerapan kaki ayam berbasis Edmodo. Dapat dilihat bahwa ini sebelum, ini sesudah, siswa menjadi senang, bahkan sangat senang menggunakan permainan kaki ayam. Di sini juga bisa kita lihat bahwa siswa menjadi rajin dan aktif untuk mengikuti pembelajaran sehari-hari setelah menggunakan kaki ayam dan aplikasi Edmodo.
Selanjutnya, terkait dengan hasil belajar siswa, ini adalah data aplikasi praktis rata-rata nilai siswa. Untuk yang biru ini lengkap, sudah ada di sini semua rata-rata siswa sebelum permainan kaki ayam dan aplikasi Edmodo untuk tahap 2 dan tahap 1 dan tahap 2. Bisa kita lihat terjadi peningkatan di semua muatan pembelajaran termasuk matematika yang memang sengaja saya masukkan dengan tujuan bahwa permainan kaki ayam ini fleksibel, tematik, bisa digabung dengan matematika, bahkan mungkin nanti muatan lokal seperti bahasa Jawa juga bisa. Terutama di sini bisa kita lihat muatan pelajaran bahasa Indonesia dan IPA terjadi kenaikan yang sangat signifikan. Untuk PPKN, IPS dan SPDP, meskipun di awal rata-ratanya cukup, meskipun juga belum terlalu baik, namun dari segi ketuntasan klasikal ternyata masih rendah. Setelah penerapan kaki ayam berbasis Edmodo ternyata mengalami peningkatan yang seperti yang kita harapkan. Selanjutnya adalah hasil belajar yang diperoleh siswa selain dari rata-rata nilai siswa, yaitu kecakapan abad 21. Yang pertama adalah communication, collaborative, critical thinking, creativity, yang begitu jelas terlihat dari hasil belajar siswa ketika mengikuti atau melaksanakan beragam aktivitas selama permainan kaki ayam. Untuk penguatan pendidikan karakter, beberapa nilai yang sangat kuat yang muncul setelah penggunaan permainan kaki ayam berbasis Edmodo ini adalah yang pertama kemandirian. Siswa dilatih mandiri mulai pukul 7:30 mereka terbiasa melihat jadwal, melihat tugas apa, kuis apa, berakhir pada tanggal berapa dan sebagainya. Siswa menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas-tugas belajar mereka. Siswa juga memperoleh pembudayaan atau literasi baca tulis, numerasi, sains, budaya, dan kewargaan. Apalagi literasi digital. Peserta didik akan semakin mengenal, semakin terbiasa dengan perkembangan teknologi saat ini. Mulai dari Edmodo-nya sendiri, WA, YouTube, membuat video tutorial, mengenal Google Form, akrab dengan Jitsi Meet, Quizzes, tidak asing lagi dengan Microsoft Sway, Microsoft Form, dan sebagainya. Untuk kearifan lokal, peserta didik juga bisa lebih mengenal kearifan lokal terutama Jepara ketika mereka mengikuti Quizzes yang berjudul Seberapa Tahu Patung Jepara. Berdasarkan apa yang saya sampaikan tadi, kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa kaki ayam berbasis Edmodo bisa meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas 6 pada pembelajaran tematik secara daring. Oleh karena itu, saran dari saya, gunakanlah kaki ayam berbasis Edmodo. Karena kaki ayam berbasis Edmodo ini sifatnya sangat fleksibel, digunakan untuk tema apapun, kelas berapapun, insya Allah bisa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.